Saya sangat bersuka cita ada di tempat ini, saudaraku. Ya, sepertinya seharusnya sudah lama saya datang kemari ya. Tapi puji Tuhan hari ini sampai juga di sini. Amin. Hari ini kita mau sama-sama belajar daripada firman Tuhan. Karena sebenarnya seluruh atau sepanjang hidup kita terus belajar bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Dan makanan kita yang sesungguhnya adalah firman Tuhan. Hari ini saya mau saudaraku membaca dari Mazmur 1. Ya, bagaimana supaya kita bersungguh-sungguh mengikut Tuhan, bersungguh-sungguh berjalan pada jalan orang yang benar. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6, judulnya Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Jadi ada dua jalan di dalam dunia ini, hanya dua jalan, tidak ada di tengah-tengah. Amin, saudaraku. Ya. Jalan orang benar, jalan orang fasik. Siapakah orang benar, siapakah orang fasik? Semua kita mengerti, saudaraku, bahwa manusia ini semua sudah berdosa. Sudah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa itu maut. Tetapi kasih karunia Tuhan adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kita dibenarkan oleh karena darah Yesus menyucikan dosa kita. Bukan karena perbuatan ataupun sumbangan kita, bukan, semata-mata karena darah Yesus dan karena iman kita. Namanya darah Yesus sudah sediakan bagi semua manusia. Tetapi hanya orang yang percaya yang beroleh manfaat ataupun keselamatan oleh darah Yesus. Saya percaya hari ini kita semua percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa yang percaya Yesus itu sudah menebus dosanya. Puji Tuhan, beri kemuliaan kepada Tuhan. Karena apalah gunanya seseorang itu beroleh seluruh dunia ini kalau jiwanya binasa. Ya, hari ini kita sudah beroleh Tuhan Yesus. Jadi kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus, oleh darah yang menyucikan semua dosa kita. 2 Korintus 5 ayat 1 berkata, saya ini orang benar, saudara orang benar karena Yesus. Kalau kita belum memiliki Yesus, kita semua orang fasik. Roma 5 ayat 17 berkata, karena satu orang yaitu Adam dan Adam, saudaraku, ya, jatuh pada dosa, Adam yang pertama, maka semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Kodratnya kodrat orang berdosa, kesukaannya melakukan dosa, dia di bawah tindasan dosa, taat kepada penguasa jahat udara. Efesus berkata demikian, kalau semua firman Tuhan ini berkata, itulah keadaan kita, itulah kodrat kita sebelum kita menerima Tuhan Yesus. Kita menjadi orang fasik, saudaraku, tidak percaya, belum percaya, dan tidak patuh kepada Tuhan. Sebaliknya, Roma 6 ayat 16 ayat 17 berkata, kita menjadi hamba kepada dosa. Karena kepada siapa kita taat, itulah Tuhan kita. Kitalah hambanya. Oleh karena kodrat kita yang sudah jatuh dalam dosa, kita suka taat, suka berdosa, tidak bisa keluar dari dosa, maka kita hamba dosa. Kita orang fasik. Tetapi puji Tuhan, Yesus datang menyelamatkan kita. Kita menjadi orang yang dibenarkan Tuhan. Jadi jalan kita pindah, jalan kehidupan kita. Dari mungkin kita jalannya masih sama ya, dari rumah ke gereja sama jalannya, tapi beda. Saudara kalau naik, kalau kami namanya angkot, kalau sini namanya apa? Mikro. Oke, kalau kita naik mikro, ya isinya mungkin 10 orang atau 11 orang, saudaraku, saudara bayangkan. Hanya ada 2 macam orang dalam mikro itu. Satu orang yang percaya Yesus, satu orang yang tidak percaya Yesus. Yang percaya Yesus ada Roh Kudus dalam dia. Yang tidak percaya Yesus mati rohnya. Halo. Itu hanya bisa dilihat dengan mata rohani. Kalau mata badani sama-sama orang Indonesia. Kalau memang orang Indonesia, sama-sama kulitnya sawo matang. Mungkin ada yang lebih putih, ya, ada yang lebih gelap, ya, ada yang lebih mancung, ada yang lebih pesek, ya, yang keriting, ada yang lurus. Sama-sama manusia Indonesia. Tetapi sebenarnya dari segi kerajaan sorga, dari mata Tuhan, kita itu ada yang orang fasik, ada orang yang benar. Dan di sini dikatakan beda sekali jalannya. Saudaraku, sesudah kita selamatkan Tuhan, sudah kita percaya Yesus, dan memindahkan kita dari jalan orang fasik kepada jalan orang benar.
Itu sebabnya Tuhan berkata, kita dibaptis. Kenapa kita dibaptis? Waktu siapa yang percaya dan dibaptis, Markus 16:15 berkata, 16, dialah yang diselamatkan. Amin. Kenapa dibaptis? Karena itu proklamasi, deklarasi kita, ya, nazar kita untuk berkata, semua manusia lama, manusia orang fasik itu tertanamkan dalam baptisan. Ya. Sama seperti Yesus mati dikuburkan, kita pun menguburkan manusia lama kita. Sama dengan Tuhan Yesus yang mati oleh karena dosa kita. Lalu Yesus bangkit pada hari ketiga, kita bangkit dari baptisan, itu lambang kita bangkit pada hidup yang baru. Tuhan Yesus bangkit dengan tubuh yang baru, kita pun bangkit dengan hidup baru di dalam Yesus. Jadi harus ada bedanya antara orang yang fasik, yang belum mengikut Tuhan, dengan orang yang sudah mengikut Tuhan, sudah memiliki kehidupan, sudah memiliki Yesus, sudah memiliki Roh Kudus. Haleluya. Tetapi saudaraku, saudara kalau baca buku Taurat mengenai orang Mesir, dia dibebaskan dari tanah Mesir, menyeberang laut, ada 10 tulah. Mujizat Tuhan jadi, kita juga mujizat Tuhan kita selamat. Lalu menyeberang laut Kulsum, itu lambang baptisan. Ya, Tuhan berkata kepada orang Mesir yang kau lihat selama ini menindas kau, memperbudak kau, mulai hari ini sesudah dia menyeberang laut Kulsum, tidak akan pernah kau lihat lagi. Tidak akan pernah lagi memperbudak kau. Itulah janji Tuhan. Karena sesudah baptisan kita berjalan menuju Kanaan. Tetapi kalau saudara lihat sepanjang jalan menuju Kanaan, ada yang masih hatinya di Mesir. Badannya menuju Kanaan, hatinya masih di Mesir. Yang suka berkata, marilah kita ke Mesir, lebih enak lagi mentimun di Mesir. Kami bawa pere di Mesir, semangka Mesir. Apa ini mana? Padahal mana itulah makanan yang enggak ada taranya. Amin. Tapi begitulah saudaraku, hati ini walaupun dia sudah menjadi orang benar, masih bisa hati yang lama. Yes. Hanya Tuhan katakan hati kita harus dibaharui. Roma 12 ayat 2 berkata, baharui hati kita, budi kita, sehingga kita bukan saja sudah menjadi orang benar, kita berjalan pada jalan orang benar. Amin. Kalau tidak saudaraku, kita memang sudah ditaruh Tuhan di jalan orang benar, tetapi hati kita masih suka akan hal-hal, katakanlah pun tidak suka, tapi masih tertarik, masih bisa dialihkan akan hal-hal manusia yang fasik. Hari ini kita menetapkan hati. Di sini Tuhan mengatakan bagaimana cara orang fasik supaya jangan kita ikut itu. Karena saudaraku, sebelum kita selamat, nggak ada kuasa untuk melawan segala dosa itu. Karena kita masih di bawah hamba dosa, perhambaan. Tapi sesudah selamat, kita berganti majikan. Yes. Haleluya. Saya selalu suka itu cerita mengenai kapal perang. Ya, kalau kita belum selamat, seolah-olah kita ada dalam kapal bajak laut. Karena setan itu kerjanya mencuri, membunuh, membinasakan. Ya. Seperti bajak laut. Bajak laut itu kerjanya merampok kapal yang lain, membunuh orang lain, mengambil hartanya, memperbudak orang yang dirampoknya itu. Itulah kerja kapal bajak laut. Dan kalau kita belum selamat, disitulah tempat kita. Bajak laut itulah Tuhan kita. Di mana kita selalu ketakutan. Saudaraku, sebelum selamat, saya selamat umur hampir 30 tahun, 20 sekian, tamat dokter dulu, bahkan mau spesialis, bahkan sudah besok spesialis, baru saya selamat. Saudara bisa bayangkan umur saya sampai itu banyak sekali dosa dan kutuk dosa di dalamnya. Saya tidak mau cerita banyak mengenai kutuk dosa, saya cerita Yesus saja lah. Tapi jelas tidak enak karena itu di bawah kuasa setan. Ya. Jadi di bawah kuasa bajak laut ini ketakutan. Kalau misalnya panggilnya nama kita Siano, kita udah ketakutan, mau diapain ya, mau dicambuknya aku. Nah, begitulah. Kalau di kampung-kampung saudaraku, kalau sudah datang anak demam, dia takut. Oh, apa ini? Lalu kalau tidak, karena tidak mengenal Tuhan, pergi ke dukun. Bukan cuma ke dokter, ke dukun juga pergi. Dan lain sebagainya. Itulah di bawah perhambaan dosa dan hamba daripada saudaraku setan, iblis. Kepala daripada orang yang berdosa, Lucifer dan semua roh jahat. Itulah kehidupan kita sebelumnya. Ya, saya terus terang aja saudaraku, banyak khawatirnya, banyak bimbangnya, banyak takutnya.
Ya, banyak sialnya. Kerja banyak pun sial selalu. Ya, saya ingat tuh, saya tambah dokter saudaraku, saya betul-betul lahir baru. Saya dapat yang paling baik, karena kalau di perguruan tinggi itu saya diberi jatah ya 10 besar yang baik, kalau 100 kami 10 itu bisa tinggal di PTIP, jadi staf pengajar, jadi spesialis kemudian staf pengajar, bisa juga spesialis tapi dikirim ke departemen kesehatan. Saya diberikan lolos butuh, artinya boleh masuk jadi staf pengajar. Tapi tahu Pak Saudara, kepala bagian saya itu sudah memberikan saya untuk masuk bagian anak. Tetapi ada di situ seseorang yang tidak suka. Saya tidak tahu saudara bagaimana berdoa seperti sekarang. Ya, begitu saya mau masuk, pas kepala bagian dekan kami itu pergi nih haji, digantikan oleh seseorang yang ada dari bagian anak. Langsung aja dicorengnya permohonan saya dengan catatan tidak ada formasi. Harus sudah diiakan saudara. Begitulah tidak adanya kuasa melawan semua yang mau menindas. Tapi beda dengan sekarang. Kalau saya ceritakan nanti nggak siap-siap 1 tahun ini saudara. Beda sekali. Di mana Yesus menjadi penolong kita. Amin. Mengapa? Seperti saya katakan tadi. Lalu kita ketakutan, kita sial, kita selalu salah, kita selalu ditekan. Satu hari datanglah saudaraku kapal perang dengan panglimanya Tuhan Yesus. Menyelamatkan saya dari kapal bajak laut itu dan memindahkan saya ke kapal perang ini. Apakah kerja kapal perang ini? Yaitu menghancurkan lagi kapal bajak laut untuk mengambil orang-orang ditawan menjadi anak buah daripada kapal perang ini. Makanya kalau sudah menginjil kalau sudah selamat kita harus selalu menginjil dengan Tuhan Yesus. Amin. Di kapal perang ini kalau saya tidak mengerti Tuhan saya yang baru, ya Tuhan Yesus yang baru yang baik, Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Dia panggil nama saya, ya nama saya Ibu Munti lah. Dia panggil Ibu Munti. Kalau tadi di sana saya gemetar, di sini pun saya masih gemetar, karena saya nggak kenal Tuhan saya itu. Walaupun saya sudah lepaskannya, tapi kalau saya belajar kenal, diajari oleh orang-orang di kapal itu, Tuhan kita itu baik kali. Kalau dia panggil kita, dia mau kasih kita persen. Bukan seperti dulu aku di kapal yang lama, kalau aku dipanggil, itu mau dicambuk. Kalau sini dipanggil, mau dikasih persen. Kau bahagia kalau kau dipanggil. Haleluya. Tapi sebelum saya tahu itu, kalau dipanggil, saya masih gemetar. Saya masih takut. Makan pun saya takut. Minta semua hidup masih seperti yang lama. Sampai pikiran saya dibaharui dan saya kenal Tuhan saya yang baru, lalu saya hidup bahagia. Amin. Begitulah saudaraku. Kalau dulu saya suka mencopet-copet supaya dapat makan, karena kurang makan saya copet, jadi tukang copet, selalu copet. Sampai di sini pun kalau saya nggak mengerti Tuhan saya itu dan hidup yang baik, saya masih copet saudaraku. Mari kita berubah. Amin. Masuk dalam kapal yang baru, jadi anak Tuhan Yesus, berubah menjadi kejaran. Bukan lagi orang fasik, jadi orang benar. Sekarang kita lihat sepintas saudaraku. Ini seluruh Alkitab ini mengajari kita bagaimana kita jadi orang benar. Tapi hari ini kita baca khusus untuk Mazmur 1 saja, untuk mendapat gambaran umum. Lalu kemudian saudaraku, sesudah kami pergi, saudara terus belajar mengenal Tuhan yang baru, mengenal Tuhan Yesus. Kita hidup kita makin hari makin bahagia, makin mempermuliakan Tuhan, makin menyenangkan Tuhan. Saya rasa ya Tuhan Yesus ada rasa sedih kalau saya di kapal itu masih takut sama dia. Dia akan senang kalau saya selalu bersuka cita. Tuhan Yesus akan senang kalau saya datang minta dengan roh yang bebas. Daripada saya datang, Tuhan, masihkah engkau mendengar doaku? Tentu dia tidak senang kalau begitu, saudara. Tapi kalau dengan iman kita berkata, Tuhan, engkau Tuhan yang baik. Engkau berkata, minta maka diberi. Aku minta Tuhan. Mari Tuhan, serahkan kuasa. Oh, dia akan senang ini dan aku percaya padaku. Oh, dia pun patuh selalu. Belum pun kita minta, sudah diberikannya. Haleluya. Berkat ini datang kepadamu, kata Tuhan. Ulangan 8. Mengapa? Karena kau selalu patuh dan kau mendengarkan firman-Ku dan kau selalu hati-hati melakukannya. Itulah jadi kepada kita. Mari kita ikuti jalan Tuhan selalu. Amin. Kita baca sama-sama. Kita baca Mazmur 1 sampai 6. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, dan seterusnya kita bergantian. Amin. Siapa yang siap katakan amin. Berbahagialah orang yang tidak
berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Tuhan dan memerlukan tolong yang benar. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian mereka seperti angin sekam yang mengalir. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi tidak Oke, sudah jelas sekali, jelas sekali. Amin, saudaraku. Sama-sama kita lihat, berbahagialah. Apa sayang? berbahagia. Siapa mau berbahagia? Saya. Puji Tuhan, saudara jujur. Jadilah kepada kita. Yang mana yang berbahagia? Di sini katakan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Amin. Tadi kita sudah baca, orang fasik yaitu orang yang tidak percaya Tuhan, orang nggak patuh sama Tuhan, yang berjalan menurut kehendaknya sendiri, bahkan berjalan menurut nasihat daripada iblis, setan yang menaruh kodrat berdosa dalam dia. Haleluya. 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 Jangan ikut nasihatnya. Amin. Saudaraku, kita ini hidup sangat banyak dipengaruhi oleh apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Panca indera kita mempengaruhi kita. Sebelum kita selamat, saudaraku, hati nurani kita ini belum hidup, Roh Kudus belum ada di dalam. Nah, Tuhan berkata, pada saat kau berdosa, maka ini kau akan mati. Saudaraku, itu berarti nomor satu, mati rohani kita. Sesudah umur kita 1000 tahun pada manusia pertama, sesudah kemudian umurnya dia mati pada zaman Nuh sekitar 500, kemudian datang Bah, Tuhan berkata 120 tahun. Mazmur 90 berkata 70-80. Kadang-kadang belum segitu sudah meninggal. Tetapi saudaraku, kita melihat saudaraku, apapun dikatakan, bahwasanya Tuhan mau supaya kita hidup benar dan panjang umur. Amin. Amin, saudaraku. Jadi jangan ikuti nasihat orang fasik yang berjalan taat kepada setan dan iblis. Ya. Itulah hukum umumnya. Apa yang dilakukannya, dia taat kepada iblis, dia taat kepada dosa, dia taat kepada setan. Nah, itulah orang fasik. Kita jangan mau mendengar nasihatnya. Nasihatnya pun tidak bisa. Jadi jangan banyak kali bergaul dengan orang yang demikian. Amin. Kita memang masih hidup di dunia ini, tetapi perkataannya itu tidak boleh sampai mempengaruhi kita. Rani 2 berkata, hati-hati dengan apa yang kau dengar, supaya kau tidak hanyut. Kita saudaraku tidak bisa menghalangi segala burung berterbangan di udara. Tapi kalau menghingga di kepala kita, lalu bertelur di situ, lalu buang air besar di situ, itu jangan, saudaraku. Amin. Kita tidak mungkin tidak bergaul dengan kawan-kawan kita sekantor, kawan-kawan kita satu RT, ya, dengan orang-orang yang kita jumpa waktu kita pergi ke pasar, atau sahabat kita, atau keluarga kita yang belum selamat dengan perkataan yang banyak menyeret kepada dosa. Nggak mungkin. Tapi jangan mau mendengar nasihatnya. Amin. Punyai saudaraku firman Tuhan yang menangkal semuanya itu. Amin. Nah, itulah dia. Kemudian saya teruskan lagi, yang kedua, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Ya. Apa dosa? Dosa itu melanggar firman Tuhan. 1 Yohanes bilang, ada firman Tuhan, kalau langgar, jangan kata Tuhan kita buat. Buat kata Tuhan, enggak kita buat. Hati-hati kata Tuhan, kita enggak hati-hati. Ya, kalau kenapa kata Tuhan? Kalau kita langgar, itu namanya dosa. Haleluya. Bohong. Bohong itu sudah dosa. Ya. Jangan berbohong, jangan berdosa, betul? Enggak ada bohong untuk kebenaran. Bohong kecil, bohong besar, bohong putih, bohong abu-abu, nggak ada. Ya, dia nasihat, tidak, dia tidak, lebih dari penjahat. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan bohong. Salah satu contohnya, jangan berdiri pada jalan orang berdosa. Jadi ada jalannya, saudara harus memisahkan diri dari jalan itu. Amin. Ya, ada jalannya, dia berjalan bersama saudara, maka pergaulan yang jelek merusak kebiasaan yang baik. Ya. Ada beberapa teman-teman kita, sesudah kita mengikut Tuhan, tidak bisa lagi kita bergaul yang sama. Bukan bermusuhan, tetapi kalau tadi kita masih mendengar nasihatnya, kalau tadi kita masih jalan, misalnya narkoba, itu yang paling ekstrim, itu kawan kita.
Kalau kita sudah selamat, jangan ikut lagi dalam jalannya. Kalau dia kumpul-kumpul dengan orang narkoba, jangan kumpul lagi. Pornografi, kita suka dengan kawan kita yang suka, katakanlah situs porno. Begitu kita selamat, jangan lagi kumpul dengan dia. Jangan ikut nasihatnya, yang ini bagus loh, jangan ikut. Lalu dia berjalan dengan orang yang demikian, pergi ke tempat-tempat yang najis, jangan ikut pada dia. Haleluya. Contoh yang ekstrim, baik yang kecil, baik yang besar, saudaraku, dosa apapun, jangan jalan dengan mereka. Pisahkan, kita adalah orang yang dipisahkan Tuhan. Masih ada di dunia ini, tetapi hidup kita adalah hidup yang terpisah. Warga negara kita bukan cuma warga negara Indonesia, tapi warga negara sorga. Apakah saudara artinya warga negara Indonesia? Kalau saudara warga negara Indonesia, saudara pergi ke Amerika, saudara akan mempertahankan identitas saudara. Ya, mungkin saudara masih makan pakai garpu, tapi kalau ditanya, ya, kalau orang tuh berkata misalnya Indonesia itu negara yang paling bobrok, oh saudara kan nggak bisa membelanya. Tidak, presiden kami bagus. Oh ini kami semua, kota kami sekarang semua kita akan bela Indonesia. Apalagi kalau kita sebagai duta besar Indonesia, saudara lihat dalam buku dokumen kita ini duta besar loh. Sorga di bumi ini. Bayangkan kalau duta besar kita sampai di Amerika, lalu dikatakannya, Indonesia nggak bagus. Amerika yang bagus, langsung dipanggil Pak Jokowi pulang. Langsung diskualifikasi, ganti sama yang baru. Syukurlah Tuhan banyak sabar sama kita. Kadang-kadang kita berkata seolah-olah Tuhan kita itu tidak bisa menolong kita. Padahal Tuhan kita itu yang paling menolong kita. Hal seperti itu harus kita nyatakan dalam hidup kita. Bahwasanya kita tidak berjalan menurut jalan orang berdosa, nasihat orang fasik. Kita ini membela Tuhan. Kita ini berjalan pada jalan Tuhan. Haleluya. Bahkan kita duta besar bagi kerajaan surga. Selanjutnya dikatakan sini, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dengan kata yang agak mudah dimengerti, jangan duduk jadi penggosip. Ya, kalau penggosip itu saudaraku, betul pun itu, tapi tidak di muka orang itu, di belakang orang itu. Ya, tahu-tahu ibu pendeta kita itu nggak matching bajunya. Itu nggak ada yang begitu, supaya mengerti. Saudaraku, lalu orang membuat satu pencitraan. Ya, Ibu Naomi itu nggak matching, padahal paling baik dia. Tapi karena mulut kita ini berdosa, mencemooh, menggosip, betul pun misalnya, saudaraku tidak boleh. Matius 4:15 berkata, kalau saudara rasa nggak matching, datangi Ibu Naomi, bilang, Ibu, bagusnya kalau yang ini gabung dengan yang ini, yang ini gabung dengan yang ini. Kayaknya yang ini Ibu belum punya, ini sudah saya belikan matchingnya. Haleluya. Itu namanya tidak pencemooh, tapi memberkati selalu. Dan untuk itulah kita dipanggil Tuhan, untuk memberkati, saling memberkati. Amin. Jangan duduk di situ. Nanti kakak Joyce akan berangkat lebih lanjut. Saudaraku, ya kami berbagi tugas hari ini. Saya percaya semua kita akan diberkati. Amin. Jadi inilah dia secara umum. Jangan menurut nasihat orang fasik, jangan berdiri pada jalan orang berdosa, jangan duduk dalam kumpulan cemooh. Jadi semua yang manusia lama itu jangan lagi di situ. Amin, saudaraku. Bagaimanakah manusia lama itu bisa berubah? Ayat 2. Ayat 2 berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Mengapa? Kalau dia suka Taurat Tuhan, karena beda saudaraku. Kalau kita, beginilah, kalau kita dalam tawanan, penjara, sudah tahu ya, ini orang yang bilang, saya nggak pernah masuk penjara. Tapi orang bilang, penjara itu kadang-kadang nasinya itu tidak baik. Ya, makanannya pun kepala-kepala ikan teri. Janganlah ada kepala penjara marah kalau saya katakan gini ya. Tapi itu kata mereka, ya. Lalu kadang-kadang kangkungnya pun sudah ada ulatnya, katanya. Tapi saya percaya enak pun itu kalau penjara nggak enak gitu. Lalu kemudian dibebaskanlah. Kalau sudah dibebaskan sampai di luar masih suka juga kepala teri, suka juga kangkung busuk, juga nasi. Itu kan sudah nggak betul kebebasan itu. Kalau dibebaskan saudaraku berarti tiap hari makan Kentucky, besoknya makan. Begitu dia. Karena dia nikmati kebebasannya itu. Kita pun begitu. Ya, apakah kenikmatan kita? Tadi kita suka dosa, sekarang suka firman Tuhan.
merubah kita semuanya. Haleluya. Karena firman Tuhan ini seperti makanan yang sehat itu membuat kita sehat secara rohani dan membuat kita mengenal jalan Tuhan, membuat kita tidak lagi hidup dalam hidup yang lama, Roma 12:2, tapi hidup dalam hidup yang baru, yang dibaharui terus, sampai kita tahu apa yang baik, apa yang berkenan, bahkan apa yang sempurna, sehingga hidup kita saudaraku bertumbuh terus. 2 tahun lagi kalau saya kemari ini nggak akan tumbuh saudaraku. Betul ya? Tak segini. Tapi pohon di luar itu pasti tumbuh. Ada kehidupan. Kita pun begitu. Ada kehidupan Tuhan dalam kita. Harus ada pertumbuhan rohani. Saya dan saudara sungguh-sungguh mengikut Tuhan, jalan pada jalan yang benar, kita akan bertumbuh terus. Dan Tuhan menjanjikan ayat 3 saudaraku, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berarti nggak pernah kering. Haleluya. Kesehatannya nggak kering, berkatnya nggak kering, rohaninya kering. Semuanya saudaraku sangat subur. Menghasilkan buah pada musimnya. Artinya kalau saudara tamat, ikut Tuhan setahun, pelayanan saudara orang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, selalu nampak buahnya. Haleluya. Kalau pohon tidak berbuah, diapakan Tuhan? Jangan saudaraku, biar kita sangat berbuah lebat bagi Tuhan. Untuk itu kita harus suka firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau ditanya saudaraku, siapakah yang mau ayat 3 saya baca. Kalau tanya, maukah kau seperti pohon ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Siapa mau ini jadi kepadanya? Haleluya. Kita orang yang bijaksana. Tapi saya ulangi lagi, kalau mau ayat 3 harus ayat 1 dan 2 dikerjain. Nggak bisa langsung ke ayat 3. Tuhan itu Tuhan teratur, ya. Nggak ada yang duluan, ya, yang tetap ini. Nggak ada orang sekolah SMP balik SD, ya, SD, SMP, SMA dan seterusnya. Begitu juga dengan Tuhan. Ayat 1 nggak suka, ya, tapi suka firman, datanglah semua berkat itu. Lalu ayat 4, 5 dan 6 diulangi Tuhan lagi. Bukan demikian dengan orang fasik, diulangi, ditegaskan lagi. Mereka seperti sekam ditiupkan angin. Cobalah jawab saya, kalau sekam ditiupkan angin, di mana landingnya? Hilang kan? Hilang begitu saja. Makanya saudaraku, kita ini disebutkan, saudaraku, hati-hati dengan hidup kita. Kita ini seperti, kalau berhasil, seperti rumput yang gugur, ya, bunga yang layu, betul, dan rumput yang layu, bunga yang gugur. Begitulah kehidupan manusia ini. Kecuali kalau hidup pada jalan benar, apapun yang diperbuatnya tidak ada yang sia-sia. Tapi pada 1958, apapun yang kau buat, pelayananmu tidak ada yang sia-sia. Semuanya sudah disimpan Tuhan, deposito yang kekal di sorga. Amin saudaraku. Jadi kita bukan seperti sekam yang tiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa pulang orang benar. Kalau dibilang kayak begini, maka saudara semua puji Tuhan, saudara orang benar lah ini. Suka duduk di sini. Haleluya. Kalau tidak, saya ngomong sebentar, saudara berat-berat saudara keluar. Karena nggak tahan. Betul. Ya, kadang-kadang kita dulu pulang-pulang pun begitu bicara pendeta, bukannya sama kita, tapi kita rasa sama kita. Kok tahu dia ya? Menyindir dia. Pelan-pelan kita mundur ke belakang, kita keluar dari dunia. Saudaraku, tidak. Kita orang yang sudah dibenarkan Tuhan, apapun kata firman, kita sambut dengan sukacita. Hati kita bersyukur selalu kepada Tuhan. Amin. Ya, dia tidak tahan dalam kumpulan orang berdosa, ya, dan kumpul orang benar. Jalan Tuhan, mengenal jalan orang benar. Jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi jalan orang fasik menuju kebinasaan, kecuali dia bertobat, maka dia berbalik, dia ikut jalan orang benar lagi. Itulah sebabnya kita selalu menginjil. Amin. Jalan orang benar, saudaraku, Tuhan kenal. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, dia tidak akan tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang dia. Sekarang kalau kita baca ini saudaraku, ini firman Tuhan ini ya dan amin. Langit bumi berubah, firman Tuhan tidak akan berubah. Kesimpulannya, Tuhan mencari orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap dia. 2 Tawarin 16:9 berkata,
Tuhan mencari orang di muka bumi ini, makanya menjelajah seluruh bumi ini, termasuk di Manado ini. Amin. GKI Manado. Amin. Mencari orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Amin. Dan Dia dapati semua kita bersungguh-sungguh hati. Amin. Untuk apa? Untuk mencurahkan kuasa-Nya kepada kita. Jadilah kepada kita. Amin. Percayakah saudara firman Tuhan ini? Amin. Maukah kita mengikut Tuhan sungguh-sungguh? Sebagai penutup, mari kita baca buku Maliaki. Ini jarang dibaca, tapi mari kita baca sama-sama. Baca buku Matius, lalu pas di depannya Maliaki. Kemenangan bagi orang benar. Haleluya. Ya, memang di atasnya mengenai persepuluhan, tapi persepuluhan itu hanya sebahagian daripada jalan orang benar. Tapi Tuhan berjanji dari ayat 13 sampai ayat 18, sama-sama kita baca. Lagi-lagi saya baca ayat 13, kalian baca ayatnya genap. Siap? Ya. Bagus, saya baca. Bicaramu, ya, kemenangan terakhir bagi orang benar, itu judulnya. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang kau? Perhatikan kita bagaimana berbicara tentang Tuhan. Mengikut Tuhan, bersungguh-sungguh hati, atau tidak peduli. Kita perhatikan. Ayat 14 bacalah. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah tentunya kita memelihara apa yang berdasarkan kepadanya dan Oke, sampai di sini. Ada orang berkata, apalah untungnya kita hidup sungguh-sungguh, kuliah lebih bagusnya si Anu itu. Si Anu itu dia tidaknya sungguh-sungguh, tapi lihat dia lebih baik hasilnya. Sudahlah, aku pun tak mau sungguh-sungguh kali. Jangan saudara, tetap pegang, bertekun, sungguh-sungguh. Kita baca ayat 15. Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Ini perkataan yang salah. Jangan bilang begini. Jangan katakan yang dikatakan oleh ayat 15 itu. Oleh sebab itu kita menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Enggak betul. Ya, enggak betul kalau kita katakan bukan saja mewujud orang-orang yang berbuat fasik, tapi dengan mencobai Allah pun mereka luput. Enggak betul. Salah kalau kita berkata demikian. Enggak kenal kita Tuhan. Sekarang kita kenal Tuhan, katakan kata yang benar. Ayat 16. beginilah berbicara satu sama lain. Orang-orang yang taat Tuhan, memperhatikan dan belajar. Supaya kita berjatuh bagi orang-orang yang taat kepada Tuhan dan orang-orang yang Tuhan namanya. Amin. Amin. Tuhan punya catatan. Orang lain gak ingat saudara berbuat baik. Pendeta saudara pun lupa ya. Saudara sudah berkorban segalanya. Tapi Tuhan ingat. Amin. Bahkan ada catatannya. Amin. Kalau dicatat di sorga saudara itu lebih hebat dari komputer di dunia. Nggak ada yang bisa mendelete-nya. Itu akan menjadi harta yang kekal bagi kita. Amin. Saya ulangi. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Siapa sih yang takut akan Tuhan? saya. Bagus. Takut akan Tuhan artinya patuh kepada Tuhan. Amin. Begini harus kita berbicara. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Tahu Tuhan hidup kita dan perkataan kita sampai ke dalam hati kita. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Ada semua catatannya. Ya. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, bagi orang-orang yang menghormati namanya, biar kita ada di sini. Ya. Biar Tuhan tiap hari menambahi catatannya, saudaraku. Betapa kita hormat kepadanya, betapa kita selalu takut dan patuh kepadanya, betapa kita selalu berjalan pada jalan orang benar dan tidak mau lagi jalan pada jalan orang fasik. Amin. Ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayangan itu sendiri. Amin. Semua kita mengerti kalau kita jadi kesayangan kita itu istimewa. Kalau di kantor kita kesayangan, kita lah orang yang paling berkuasa. Kalau jadi anak orang tua kita kesayangan, seperti Yusuf saudaraku, walaupun kemudian dapat aniaya, tapi dia anak kesayangan, dapat jubah warna-warni. Amin saudaraku. Orang Israel anak pertama itu anak kesayangan, dapat warisan 2 kali lipat.
Pokoknya istimewa. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, kalau sungguh mengikut Tuhan, kita anak kesayangan Tuhan. Amin. Saya tanya lagi, siapa mau jadi anak kesayangan Tuhan? Jadilah kepada kita semuanya. Haleluya. Mereka jadi milik kesayangan sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Sayang, ini janji Tuhan. Kalau saya berjanji mungkin besok lupa, saya besok lusa saya lupa. Ya, dia tidak tepati janji saya. Kalau Tuhan, dia bukan manusia, dia selalu menepati janjinya. Dia tidak pernah berbohong. Dia mau menepati dan dia sanggup menepatinya dan suka menepatinya. Lalu kita lihat ayat 18, sama-sama kita baca ini. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang tidak beribadah kepada Allah. Jadi pilihan kepada kita. Benar, fasik, beribadah, tidak beribadah. Takut Tuhan, tidak takut Tuhan. Pilihan sama kita. Hari ini kita pilih jadi jalan pada jalan orang benar. Kita pilih takut akan Tuhan. Kita pilih bertobat terus dalam Tuhan. Kita pilih jadi anak kesayangan Tuhan. Siapa yang diberkati hari ini? Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada Kak Joyce. Adakah Tuhan diberkati? Adakah saudara diberkati Tuhan? Akan lebih diberkati lagi.